Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Di sini kita akan membahas materi yang berjudul tayamum. Di mana tayamum kita akan membahas tentang pengertian, kemudian hal-hal yang menjadi alasan dibolehkannya tayamum, kemudian tata cara tayamum itu sendiri. Sebelum kita masuk pada tata cara tayamum, pertama kita harus mengetahui pengertian tayamum. Ya, di sini pengertian tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur. Lanjut pada sebab atau alasan dibolehkannya tayamum. Di sini ada beberapa yang menjadi sebab atau alasan dibolehkannya tayamum, karena tayamum itu dilakukan bukan harus mempunyai alasan-alasan tertentu, bukan karena kemauan sendiri, tetapi harus mempunyai alasan tertentu sehingga tayamum itu dibolehkan. Pertama, tayamum dibolehkan ketika kita dalam perjalanan jauh. Kemudian yang kedua, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Kemudian yang ketiga, telah berusaha mencari air tapi tidak diketemukan. Kemudian yang keempat, air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudaratan. Selanjutnya, air yang ada hanya untuk diminum. Kemudian air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Kemudian pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Kemudian yang terakhir, sakit dan tidak boleh kena air. Nah, setelah kita membahas tentang sebab atau alasan dibolehkannya tayamum, langsung saja kita masuk pada tata cara tayamum itu sendiri. Di mana ada di sini cara pertama yaitu niat. Lafaz niatnya yaitu nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Di mana artinya itu saya berniat tayamum untuk dibolehkan melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu membaca basmalah. Semuanya pasti sudah pada tahu kan lafaz basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang ketiga yaitu menepukkan kedua tangan di atas tanah atau pasir yang suci dengan sekali tepukan kemudian ditepiskan. Jadi setelah kita berniat, setelah kita membaca basmalah, kita langsung menepukkan kedua telapak tangan kita ke atas pasir yang suci. Ya. Kemudian ketika pasir yang melekat pada kedua telapak tangan kita itu maksudnya tebal, agak tebal, maka boleh ditepiskan untuk mengurangi pasir yang melekat pada telapak tangan kita. Ya, caranya seperti pada gambar ini. Ya, lanjut pada cara berikutnya yaitu mengusap muka dengan tangan yang telah ditepukan pada tanah atau pasir. Ya, jadi setelah kita menepukkan kedua telapak tangan kita kepada pasir yang suci atau debu yang suci, maka selanjutnya kita mengusapkan pada muka. Caranya seperti ini, seperti pada gambar ini. Lanjut pada tata cara berikutnya yaitu sama dengan tata cara yang ketiga tadi, yaitu menepukkan kedua tangan di atas tanah atau pasir yang suci dengan sekali tepukan di tempat yang berlainan dari yang sebelumnya, kemudian ditepiskan. Ya sama ya dengan tata cara yang ketiga tadi, menepukkan kedua telapak tangan ke atas pasir yang suci atau tanah yang suci.
Hanya saja tempatnya harus berlainan, maksudnya ketika tata cara yang ketiga tadi kita tempatkan pada satu tempat, maksudnya kemudian cara yang kelima ini, setelahnya ini kita tempatkan pada tempat yang berlainan dari yang sebelumnya. Ya. Caranya seperti pada gambar. Lanjut pada tata cara selanjutnya, yaitu mengusap dengan telapak tangan kiri pada tangan kanan dari punggung sampai siku. Maksudnya dari punggung tangan sampai siku, kemudian seterusnya begitupun sebaliknya, telapak tangan kanan pada tangan kiri. Ya, jadi setelah kita menepukan kembali kedua telapak tangan kita pada pasir atau tanah yang suci, maka selanjutnya kita mengusapkan ke tangan kita, dimulai dari punggung tangan, telapak tangan di punggung tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah sampai pada siku, maksudnya dimulai dari punggung tangan sampai siku, kemudian kita kembalikan dari siku ke punggung tangan kita sendiri. Kemudian lanjut, begitupun sebaliknya, tangan kanan dengan menggunakan telapak tangan kiri, dimulai dari punggung tangan kanan sampai siku tangan kanan, kemudian dikembalikan kepada telapak tangan kanan dengan menggunakan tangan kiri. Ya, caranya seperti pada gambar ini. Saya kira sudah jelas ya. Lanjut, membaca doa sesudah tayamum, di mana doanya sama dengan doa setelah melaksanakan wudhu. Doa ini sebenarnya hanya disunahkan untuk tayamum, untuk menyempurnakan tayamum kita, jadi harus membaca. Maka kita membaca doa sesudah tayamum itu, lafaznya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Demikian pemaparan singkat saya mengenai materi tayamum. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, agar mampu. Dengan demikian saya langsung akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.